Doa apakah untuk merespon apa yang kita inginkan terjadi, ataukah ada makna lain dari doa? Sebuah kelumrahan kalau kita manusia yang beragama, orang Islam masuk ke masjid untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baru saja saya mendengar anak saya mempunyai sebuah harapan dan berdoa untuk apa yang diharapkan. Sebuah kewajaran bagi manusia. Setiap apa yang diharapkan dispiritualkan lewat doa. Yang menarik di sini adalah doa tadi. Apa sih sebenarnya doa? Fungsi doa untuk harapan-harapan kita di dunia ini. Doa apakah untuk merespon apa yang kita inginkan terjadi, ataukah ada makna lain dari doa? Sebuah kelumrahan kalau kita manusia yang beragama, orang Islam masuk ke masjid untuk berdoa. Orang Kristen masuk ke gereja untuk berdoa. Orang Buddha masuk ke pura untuk berdoa. Orang Buddha masuk ke vihara untuk berdoa. Bahkan saudara-saudara kita Konghucu masuk ke kelenteng untuk berdoa. Lantas apa sih sebenarnya doa? Terus kita tujukan ke siapa doa tadi? Apakah doa adalah harapan, atau doa adalah tujuan yang harus kita capai? Sedikit sensitif kalau kita berdoa dalam konsep agama apapun. Kalau kita berdoa secara logik, berarti kita mempunyai keinginan yang mengharapkan Tuhan untuk mengabulkan. Apakah doa itu seperti itu? Kalau doa seperti itu, istilah vulgarnya berarti kita meminta Tuhan atau memperalat Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Atau sudut pandang lain doa, kita mempersiapkan dalam doa tersebut bahwa kita mau menjadi alat Tuhan untuk semua rencana-rencananya. Di sini doa sudah ada dua sudut pandang. Kalau kita mulai beragama atau dalam agama, pertanyaannya untuk kita masing-masing, untuk diri kita masing-masing. Apakah doa kita sebagai kategori pertama memperalat Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan kita,
atau kategori kedua, mempersilahkan Tuhan menggunakan kita sebagai alatnya untuk rencana-rencananya di dunia ini. Sebuah pilihan yang mungkin mulai saat ini patut kita renungkan, patut kita sadari, meskipun tidak harus. Karena ini adalah sudut pandang dari saya, cara pandang saya. Meskipun tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena saya juga bukan Tuhan, saya bukan nabi, saya bukan ulama, saya juga bukan orang tua sampean. Tapi paling enggak ada dua celah dalam doa. Satu, doa berfungsi memperalat Tuhan untuk kepentingan kita, ataukah fungsi kedua, kita mempersiapkan diri kita sebagai alat Tuhan untuk semua rencana-rencananya di dunia ini. Kenapa saya berbicara dua sudut pandang? Karena kita terlanjur beragama. Karena kita terlanjur setiap hari berdoa. Dan itu seakan-akan afdol dalam setiap harapan-harapan kita atau keinginan-keinginan kita. Bahkan ada istilah ikhtiar disertai doa. Oke, sangat logik. Ikhtiar disertai doa. Di sini sangat jelas. Kita pakai sudut pandang tadi, bukankah ikhtiar tadi adalah wujud dari doa? Banyak hal di dunia ini yang sebenarnya yang kita lakukan, yang kita pelajari, yang secara tidak langsung dalam keadaan sadar atau tidak sadar kita melakukan sesuatu. Banyak hal yang tanpa kita mengerti makna apa yang kita lakukan. Dari kecil kita dididik masalah doa, dari agama apapun. Tapi sudahkah esensi doa kita pahami? Kalau kita pakai sudut pandang doa adalah agar tercapai keinginan-keinginan kita dengan bantuan Tuhan. Berarti kita bisa mengatur Tuhan. Berarti Tuhan tidak berdaya. Mungkin makna vulgarnya, apakah kita tidak sombong sebagai hamba kalau kita sudah beragama, atau sebagai makhluk kepada sang pencipta untuk menyuruh atau memaksakan kehendak kita? Ataukah sudut pandang kedua, kita mulai menyadari bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sebenarnya adalah kesadaran kita untuk bertransformasi kesadaran, menyiapkan diri kita dalam wujud doa tersebut bahwa kita siap sebagai alat Tuhan, bahwa kita siap melakukan rencana-rencana Tuhan yang sudah pastinya direncanakan sebelum menciptakan kita. Doa seakan-akan kata yang sudah terbiasa kita ucapkan, tapi kita kurang menyadari makna kesakralan dari sebuah doa. Dua potensi ketika kita tidak memahami masalah doa. Satu,
kemungkinan kita memerintah Tuhan dengan doa. Atau kemungkinan kedua, kita berendah hati dan sukarela menyiapkan segala kekuatan, pikiran, hati kita, ikhtiar kita untuk bisa menjalankan rencana Tuhan. Silahkan untuk memilih. Tidak ada kebenaran, tidak ada jaminan kebenaran dalam ucapan-ucapan saya atau sudut pandang saya yang saya berikan kepada sampean-sampean semua. Tapi minimal, marilah kita belajar kritis terhadap apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Apakah yang kita lakukan sehari-hari, sudahkah kita memahami dan mengerti apa yang kita lakukan dengan sesungguhnya, ataukah hanya sebuah ritual biasa? Jangan-jangan doa-doa yang kita panjatkan dari kecil lewat agama kita masing-masing itu adalah sebuah kesombongan terhadap Tuhan. Atau mungkin karena kita terlalu bodoh untuk menyadari kesakralan sebuah doa. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bukanlah kebenaran, tapi hanya sedikit sudut pandang yang mudah-mudahan bisa menjadikan trigger untuk kita masing-masing untuk lebih memahami apa esensi dari doa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.